Tuhan, kita sudah diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita boleh datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita adalah orang yang berbahagia di sini karena kita diberkati Tuhan, kita memilih untuk beribadah, dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami lalui. Tuhan, Kau sudah menyertai dan menolong kami. Pada saat pagi hari ini kami mau mengucap syukur, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengampuni setiap apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menemukan hadirat di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami mulai ibadah kami dan Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
bertugas, Ibu Yeni dan Ibu Yuli. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian, biarlah puji-pujian yang juga kami naikkan ini bisa menyenangkan hati-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati kami yang sudah memberi ataupun yang belum memberi, dan biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan, kita mau pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau
Tuhan, saat pagi hari kami haus mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kaulah piala yang kami menyampaikan kebenaran firman, biar semua itu berasal daripada. Jangan keraskan hati-hati para jemaat untuk mendengarkan teguran apapun Tuhan daripada. Kami lagi percaya Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Kemudian kami persilakan. Shalom. Masih semangat? Semangat mengalahkan? Gimana kabarnya pagi hari ini? Udah luar biasa. Udah pulang kampung semua. Punya kampung. Mulai punya desa ya. Yang ada di tempat ini, yang saya mau tanya lagi, masih percaya Kristus? Amin. Sudah baca firman? Oke, kita uji ya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar mengenal firman. Ya. Langsung aja di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ya. Jadi sebelumnya sebagai pengantar aja, kurang 2 minggu lagi kita memperingati apa? Ya. Sebelum Paskah, Jumat. Ya. Jadi kita kembali lagi mengingatkan tentang sebuah karya anugerah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Ya, nanti ada hubungannya. Mari kita akan baca. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat ganjil. Bapak Ibu ayat yang 6 ya, sampai ayat yang ke-7. Ini sebenarnya panjang, nanti sampai ayat yang ke-7. Tapi yang kita baca pagi hari ini yaitu sampai ayat yang ke-7. Oke, akan saya baca yang ayat yang pertama dulu, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan sesudah melihatnya, dan buah pohon itu menarik dikatakan lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga sesuatu yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Oke, dalam pembacaan kebenaran firman pada pagi hari ini, ya, saya akan bawa kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, tentang Tuhan untuk belajar. Ya, dari awal daripada
kitab Kejadian ini, ya, kecenderungan daripada manusia itu membawa dia berubah dari yang sempurna menjadi berdosa. Ya, Bapak Ibu. Tentang hal dua, instruksi untuk tidak boleh memakan buah pengertian baik dan jahat itu diberikan kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Ya. Tapi pada saat ular itu berkata kepada perempuan, yang patut Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan ketahui, di samping perempuan itu ada laki-laki, Bapak. Jadi bukan perempuan sendiri pada waktu ular itu berkata. Jadi dengan otomatis si laki-laki yang mendapat instruksi perintah daripada Allah untuk tidak boleh makan buah itu, otomatis dia mengiyakan, membenarkan apa yang dikatakan oleh si ular. Harusnya si laki-laki itu harus menjadi pelindung keluarga, tapi malah dia diam, seakan-akan dia memvalidasi, membenarkan apa yang dikatakan oleh si ular. Jadi pada saat perempuan itu akhirnya makan, kemudian diberikan kepada laki-laki, kedua-duanya jatuh ke dalam dosa. Ingat Bapak Ibu, pada saat sebelum mereka makan buah, mereka dalam kondisi yang sempurna. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat yang barusan kita baca, yang berbunyi, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu adalah sebuah dosa pertama yang dicatat dalam Alkitab, yaitu tentang kebohongan. Padahal Allah mengatakan kamu raba saja kamu mati, punya keinginan saja itu sudah mati, apalagi memakan. Tapi dibalik, kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian yang barusan kita baca, dosa pertama kebohongan. Pada waktu Bapak Ibu baca juga di kitab Wahyu yang terakhir daripada kitab di dalam satu Alkitab itu juga dosa kebohongan. Awal dibuka kebohongan, ditutup dengan dosa kebohongan lagi. Jadi kebohongan ini apa ya? Sukar untuk dihilangkan. Tapi bagi orang percaya tidak ada yang tapi tentang satu hal. Pada saat manusia itu makan kemudian mati, akhirnya keluar yang namanya suatu anugerah besar. Karena pada saat manusia diciptakan itu tidak bisa mati, Bapak. Karena tubuhnya itu sempurna. Semuanya sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak tersentuh dengan kematian. Tapi oleh karena dia melakukan sebuah kesalahan, mempercayai akan dusta daripada si iblis, akhirnya dia mati dan sungguh-sungguh mati. Nah, bagaimana dengan karya penebusan? Kristus yang adalah satu-satunya yang dilahirkan tanpa dosa. Kenapa? Karena tanpa dosa. Karena dia dikandung daripada Roh Kudus. Nah, bagaimana kok bisa dia mati? Sebenarnya Kristus tidak akan bisa mati. Itulah anugerah yang kita terima. Dia tidak akan bisa mati dengan cara apapun. Bahkan pada saat dia mau ditangkap dan Petrus membunuskan pedangnya, apa yang dikatakan oleh Kristus? Malaikatnya pasti akan turun kalau dia mau. Pada saat itu kita perjanjian lama aja, ada raja yang minta tolong aja, malaikatnya turun aja semuanya mati semua. Berapa itu? Berapa ratus ribu tentara Asyur. Apalagi yang namanya Kristus ditangkap oleh segelintir daripada prajurit Roh. Dia nggak akan bisa mati. Nah, bagaimana caranya dia bisa mati?
satu-satunya jalan semua dosa yang ada di umat manusia dia tanggung. Makanya dia mati. Bahkan sebelum Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dan saya belum lahir, itu semua dosa sudah ditanggung asal percaya. Tapi sayangnya ada beberapa orang percaya yang masih kalau ditinggal oleh orang-orang terkasih itu nangis. Ya nggak apa-apa sih, itu lumrah. Semuanya pasti menangis ditinggal oleh orang terkasih. Tapi kalau kita baca lagi dengan benar dalam Alkitab, begitu orang percaya itu meninggal, mereka pasti sudah dengan pasti Bapak Ibu ya, bukan moga-moga, sudah pasti sudah duduk di atas pangkuan Bapa. Bahkan Paulus sendiri sudah mengatakan, kamu itu jangan berduka seperti orang yang tidak punya penghara. Tapi nyatanya tetap kan, yang memang kalau kita ingat kembali menangis itu sudah lumrah, tidak apa-apa. Tapi jangan berduka secara berlebihan. Kalau kita tahu benar persis tentang kejadian ini, kita tidak akan pernah bersedih. Yang ada tetap sukacita. Baik hidup maupun mati kita sudah dijamin oleh Kristus. Upah kita besar di dalam surga. Kalau orang lain yang tidak percaya, mereka akan berlomba-lomba terus sampai menghabiskan banyak tenaga untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kalau orang percaya, bagaimana dengan kepercayaan Bapak? Kembali kita dengan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini. Di dalam kitab Kejadian ini, dalam pasal 3 ini dikatakan, ayat yang keempat, saya baca lagi. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi sebelumnya di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, itu sebenarnya Bapak, kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dengan teliti, berarti pohon itu yang ada di tengah-tengah taman itu pasti yang namanya manusia pasti sering lihat. Dia tidak tertutup kan? Pasti setiap kali dia pulang pergi ada di sekeliling taman itu dia pasti lihat pohon. Tapi anehnya pada saat ular itu ngomong, mereka memilih untuk percaya. Yang pada saat tadinya pohon itu tidak menarik bagi manusia, tapi begitu si ular ini ngomong, mereka menjadi tertarik. Berarti ada apa Bapak Ibu? Dosa apa Bapak Ibu? Dosa kurang bersyukur. Ular tahu manusia itu diciptakan sempurna, bahkan lebih dari sempurna. Loh kok bisa? Pada waktu kita seperti ini pagi hari ini, kita menghadap Tuhan, kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita perlu tata cara ya Bapak. Benar? Ada liturgi, ada ibadah, ada puasa, macam-macam. Belum pun yang ingin masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi pada waktu manusia itu diciptakan, mereka tidak perlu tata cara ibadah. Iya apa enggak? Kalau ngomong ya tinggal berhadapan dengan Tuhannya. Apa tidak lebih dari sempurna itu Bapak? Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, melihat Tuhan itu dia langsung mati. Tapi anehnya di dalam kebenaran ini, pada waktu manusia itu diciptakan sempurna, lebih dari sempurna, kok masih ada celah. Celahnya apa? Yaitu tadi kurangnya ucapan syukur. Ingin lebih lagi dalam konteks. Kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Saya baca lagi, nah ini yang penting. Dan kamu akan menjadi seperti, dalam konteks ini, dalam arti ular ini menunjukkan kalau kamu makan, matamu itu terbuka. Beda dengan sekarang. Padahal pada waktu itu manusia itu lebih dari sempurna.
Saya ingin lebih lagi sempurna. Kamu kalau makan dimensinya beda. Itu pasti beda. Kamu akan mengerti ini itu lah, itu sudah pikirannya sudah. Yang tadinya lihat pohon itu tidak menarik, akhirnya menjadi menarik. Sama kan dalam keadaan manusia saat ini? Ya apa enggak? Suami istri aja loh. Kalau masih baru, ya kan? Lihat orang lain tidak benar. Ya benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba kalau belasan tahun, bentuk tubuhnya, ngoroknya, maaf, kentutnya. Kalau yang jorok bapak suka. Ya apa enggak? Lihat orang lain jadi menarik. Karena apa Bapak Ibu? Kurang ucapan syukur. Wah kok jadi begini? Dulu langsing, orang lain sekarang masih langsing, dia sudah beda lagi bentuknya. Menarik akhirnya yang lain. Celah iblis itu ada aja. Ya. Jangan mentang-mentang orang percaya melakukan dosa, Bapak. Ya. Kadang-kadang sulit untuk dipikirkan, sulit untuk dicerna seperti lagu. Katakan, padahal saya percaya Tuhan bisa jatuh begini. Ya itu tadi, karena ada celah. Kalau tidak Bapak Ibu perkuat dengan kebenaran firman, kita mudah jatuh, Bapak. Isi kebohongan iblis itu memang gimana? Untuk ditolak itu ya susah. Dia punya banyak cara. Kerjanya itu lembur, tidak berhenti dari satu titik ke titik yang lain, muter aja terus sampai orang percaya itu jatuh. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh, merenungkan kebenaran firman sungguh-sungguh, kita pasti bisa menjauhi akan hal dosa, tidak akan menarik bagi kita. Tapi kalau kita sudah lengah, nah ini hati-hati Bapak Ibu. Hal yang remeh sekalipun itu menjadi menarik bagi kita. Ada barang sesuatu yang tertinggal yang sebenarnya tidak menarik bagi kita tahu resikonya. Kalau sudah ditaburi dalam pikiran kita suatu hal yang jahat, itu pun bisa menjadi hal yang menarik. Tapi pada suatu saat kita menerima akibatnya, yang kita lakukan cuma menyesal. Itu terlambat. Makanya Bapak Ibu, iblis terus saja akan berusaha untuk menjatuhkan kepada setiap orang percaya. Dan Ibu, Bapak Ibu harus ingat, daripada asal kebohongan ini, maka manusia percaya oleh karena adanya kurangnya ucapan syukur. Nah inilah yang dinamakan akar dosa. Dan akar dosa ini akan terus bercokol dalam kehidupan kita. Nah bagaimana cara kita mengatasinya? Ya tidak ada cara lain seperti tadi. Nah dari akar dosa ini timbullah kecenderungan yang lain, yang menimbulkan dosa-dosa yang lain. Nah, apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cala. Ingat Bapak Ibu, setiap simbol dalam kebenaran firman itu ada artinya. Kalau kita lihat pohon ara, Bapak Ibu tadi katanya sudah belajar firman ya. Kalau dihubungkan di dalam kitab Perjanjian Baru, apa hubungannya Bapak Ibu? Ingat, Yesus mengutuk pohon ara. Akan saya bacakan untuk kita semua. Kok kelihatannya Matius pasal 21 ayat 18 sampai 19 ini bunyinya. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat yang ke-19,
Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Yang Bapak Ibu harus ketahui, pasti semuanya ada yang sudah tahu ya. Yang namanya pohon ara, karakternya gimana Bapak Ibu? Berdaun dulu apa berbuah, lalu berbuah atau berbuah dulu lalu berdaun? Karakternya berbuah dulu baru berdaun Bapak Ibu. Sedangkan yang Kristus lihat itu pohon aranya sudah berdaun, rindang sekali, lebat, tapi tidak ada buah. Kristus bukan asal mengutuk Bapak Ibu, kok kelihatannya jahat ya? Tidak. Tapi Kristus ingin menunjukkan kalau manusia itu harusnya itu berbuah. Jangan tunjukkan kerindangannya aja. Jangan depan beda, belakang juga beda. Jangan Bapak Ibu. Kita harus berintegritas. Dalam arti kita itu jangan munafik. Depan A, belakang B. Seperti saya misalnya, saya berdiri di sini baik, tapi di rumah saya marah terus. Beda. Tidak gampang Bapak Ibu melakukan hal ini. Ini disimpulkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 tadi. Ditutupi jauh. Seakan-akan jadi malaikat di depan, tapi begitu di belakang beda lagi. Kemudian yang kedua, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ini terus Bapak Ibu. Jadi kecenderungan manusia akarnya dari tadi. Kurangnya ucapan syukur menimbulkan suatu hal yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 katakan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Apa di dalam arti itu, di dalam kesimpulan dalam ayat ini, yaitu ketakutan. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, tidak ada ketakutan Bapak. Ini bukan dalam arti ketakutan pada Allah itu bukan sama dengan takut pada Allah loh Bapak. Beda. Kalau takut akan Allah itu hormat, punya rasa hormat dimanapun dia berada. Sembahnya itu tidak akan berhenti. Itu takut akan Tuhan. Beda dengan ketakutan pada Tuhan. Kalau ketakutan berarti ada sesuatu yang nggak beres. Ada dosa di dalamnya. Kalau Bapak Ibu sudah ini maupun saudara-saudari yang sudah sekolah tahu ya namanya rasa takut. Ya. Umur SD, anak TK itu ketakutan aja sudah tahu. Kalau dia buat salah loh dia tahu, berusaha menutupi. Beda takut akan ayahnya misalnya. Kalau takut akan ayahnya pasti dia hormat sama ayahnya. Karena Tuhan tidak pernah berseberangan. Sekali lagi yang dulu pernah dikatakan Tuhan itu tidak pernah berseberangan. Kalau kita menerima hukuman itu karena memang resiko daripada apa yang telah kita perbuat. Tuhan tidak pernah menghukum Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi ini ada hubungannya dengan Jumat Agung, karya terbesar. Dia tidak pernah, justru dosa dan hukuman yang harus ditimpakan pada kita sudah ditanggung. Tapi lucunya kalau kita melakukan kesalahan kemudian ada akibatnya, katanya Tuhan yang menghukum. Salah besar Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menghukum sejak Kristus mengatakan sudah selesai. Sudah tidak ada hukuman. Yang pertama mati, ya, yang aslinya mati itu tidak berkuasa atas manusia, akhirnya karena dosa mati itu menjadi aktif. Oleh karena pengorbanan Kristus, mati itu sudah tidak aktif lagi Bapak.
dikembalikan lagi ke asal mula, di mana saat manusia itu sempurna. Asal tetap ada syaratnya, asal dia kalau saya ngomong gini muter lagi, kembali lagi ke A. Pada waktu kita meninggal kita langsung duduk, kita langsung dipakuan oleh Bapa. Terus seperti itu. Memang seperti itu, tidak akan berhenti dari sini. Ya. Dan yang kedua tadi ketakutan. Yang ketiga ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai 13. Nah ini dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka makan. Ayat yang ke-13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Dan perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Yang ketiga kecenderungannya saling menyalahkan dalam arti lain muter aja. Ini bolak-balik Bapak Ibu pasti sudah dengar. Bagi orang percaya menghakimi itu sesuatu yang salah, Bapak. Menyalahkan tidak boleh. Yang cuma yang harus diperbuat oleh orang percaya itu mengasihi, bukan menyalahkan, bukan menghakimi. Yang tadi oleh karena akar dosa tadi semuanya dibalut sedemikian rapi hingga akhirnya keluar kecenderungan yang membuat manusia itu tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa pernah untuk merasakan Allah itu ada dalam hidup. Makanya setiap kali kalau ada orang yang paling menderita, kalau menderita sekali aja, kalau sudah mau keterlaluan, Allah itu kok jauh ya. Padahal Allah itu sudah dekat, bahkan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pada saat Pentakosta, Roh Kudus itu sudah ada dan hadir di dalam kehidupan orang percaya. Mereka tidak akan pernah menyadari kalau mereka tidak sungguh-sungguh mengerti dan selalu merenungkan kebenaran firman ini. Oleh karena besarnya tekanan dalam hidup. Jadi kalau kita benar-benar tahu, kita pasti akan bersukacita. Apapun dalam keadaan bagaimanapun, kita akan tetap bersukacita. Dan satu hal, dalam kebenaran firman mengacu dari kitab Kejadian, bahkan sampai ribuan tahun setelahnya, ternyata masih ada hubungan. Kok bisa? Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Padahal yang kita baca tadi di Kejadian ya Bapak Ibu, ada korelasinya di dalam kitab Perjanjian Baru. Berapa ribu tahun telah berlalu dan berbagai macam nabi, berbagai macam tokoh dengan berbagai macam bahasa, tapi ternyata masih ada hubungan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Pernah baca ya Bapak Ibu ya? Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh si wanita Bapak Ibu? Kita baca lagi ya. 1 Yohanes ini jangan sampai ditutup dulu. Oke. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu di ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Akan saya bacakan untuk kita semua. Perempuan itu melihat. Kita masukkan ke dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk keinginan daging dan sedap kelihatannya, keinginan mata.
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Apa itu? Keangkuhan. Keangkuhan itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu sudah masuk di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Membuat manusia itu jatuh. Yang dua itu dari buah, yang satunya itu pohonnya. Buahnya apa? Keinginan daging dan keinginan mata. Ya. Keinginan daging dan keinginan mata. Sedangkan pohonnya keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berdua, keinginan daging dan keinginan mata. Itu yang menjegal kehidupan orang percaya untuk bertumbuh dalam iman. Mereka tidak mengalami terobosan, tapi mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Ada hubungannya Bapak, kalau Bapak itu baca dengan ini. Dan yang terakhir, di dalam kejatuhan manusia ini, yaitu mereka menghilangkan identitas yang sebenarnya melekat padanya. Jadi iblis menghilangkan identitas yang sebenarnya dalam kehidupan manusia. Di sini ada di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 2. Enggak usah dibaca. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca aja dalam Alkitabnya sendiri, saya tidak akan baca. Di sini Tuhan menciptakan yang namanya manusia, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, dinamai manusia. Manusia ini dalam arti bahasa Inggrisnya namanya human being, dan namanya yaitu Adam. Belum ada namanya perempuan, Bapak. Jadi yang namanya ada Adam laki-laki, Adam perempuan. Baru setelah itu Tuhan Allah melihat, ya, kalau si laki-laki ini dia tidak punya yang sepadan seperti dia. Akhirnya dibuatlah si laki-laki ini tidur. Kemudian setelah tidur diambillah tulang rusuknya, kemudian ditutupi dengan daging. Kemudian akhirnya muncullah yang namanya perempuan. Namanya perempuan, Bapak, bukan Hawa. Perempuan dan laki-laki berarti diciptakan sepadan. Seperti halnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Si laki-lakinya sendiri yang mengatakan itu, Bapak. Ya. Nah, laki-laki di sini siapa? Tidak ada. Perempuan semua. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu. Manusia di sini adalah laki-laki. Ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai. Jadi bukan Hawa, Bapak. Tahu Bapak Ibu? Hawa, kata nama Hawa muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Makanya sampai sekarang saling tuding-tudingan. Mereka sepadan, Bapak Ibu. Tapi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, akhirnya seperti ini. Keluarnya seperti ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20 ini setelah jatuh, ya Bapak Ibu, manusia itu memberi nama Hawa. Kok pakai memberi nama Hawa yang dalam arti nanti ya keterangan kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa di sini dalam arti Safa, yang tadinya sepadan, tapi di sini berubah fungsi, hanya melahirkan untuk meneruskan keturun. Ya kan, banyak sekali yang bertengkar seperti itu kan, merasa yang perempuan itu level 2,
satunya lagi yang dulunya sepadan akhirnya karena dosa kalau kita baca ya, pasti kita akan tahu kenapa sih penyebabnya seperti ini. Kenapa sih timbul yang namanya emansipasi wanita? Kan harusnya tidak ada. Kita semua sepadan. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi kok bisa aja? Yaitu tadi karena kurangnya ucapan syukur. Tahu kan ucapan syukur? Tahu Bapak Ibu? Bukan syukur. Tahu apa yang disampaikan Bu Maria kemarin? Minggu kemarin? Di dalam kitab apa? Kolose. Akan saya bacakan untuk kita semua. Untuk saya. Di dalam Kolose pasal 2 yang ke-7 Bapak Ibu, untuk mengakhiri kita belajar tentang firman pada pagi hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, satu, dan dibangun di atas Dia, dua, menerima. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, tiga, yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah yang terakhir kemarin melimpah dengan ternyata syukur ini banyak menjegal daripada orang bukan kita mengucap syukur dan kita menjaga, enggak. Maksudnya karena apa? Karena meremehkan yang namanya ucapan syukur. Karena itu adalah akar dosa pertama yang keluar dalam kehidupan manusia. Yang dulunya sempurna menjadi tidak sempurna. Yang dulunya membuat orang manusia itu bisa pecah-pecah dengan alam muka dengan muka. Akhirnya sekarang kita melalui tata cara ibadah. Itu semua karena itu ucapan syukur, makanya ditutup dalam Kolose itu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kamu mengucap syukur, kamu akan bertumbuh. Kamu akan semakin berakar dalam Dia. Kamu akan semakin bertambah teguh dalam iman. Bahkan kamu tidak bisa mengucap syukur, gimana kamu bisa teguh? Gimana kamu bisa berakar dalam Dia? Sedikit aja kamu sudah ngomel. Padahal dari ucapan syukur itu kecenderungan yang baik atau jahat itu Bapak Ibu sendiri yang putuskan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengucap syukur, berarti kecenderungan Bapak Ibu menjauh pada Tuhan, melakukan yang jahat, itu yang Bapak Ibu pilih. Tapi kalau Bapak Ibu senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya, kecenderungan yang baik, yang terbaik dari Tuhan pasti Bapak Ibu akan terima. Sekarang Bapak Ibu mengerti kan? Anugerah Tuhan itu sudah melimpah, dan sebentar lagi kita akan memperingati anugerah yang terbesar. Ucaplah syukur dalam segala hal. Itu Tuhan yang inginkan bagi anak-anaknya yang senantiasa percaya kepada. Amin. Dan Yesus berkata, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh belajar dengan firman. Kami boleh mengerti bahwa akar daripada dosa oleh karena kurangnya mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah membentuk kami demikian sempurna, tapi kami senantiasa jatuh dan terjatuh oleh karena kurangnya ucapan syukur kami kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jangan boleh menolong kami untuk senantiasa membuka mata hati kami bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami jalani, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biar Tuhan ucapan syukur dan ucapan syukur dan ucapan syukur senantiasa keluar daripada setiap daripada mulut maupun hati dan pikiran kami, sehingga Engkau ya Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, yang Engkau sediakan menolong setiap umat-Mu, berikan rema yang baru, sehingga apapun yang mereka kerjakan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Amin. Tetap mengucap syukur ya. Meskipun ada banyak kursi kosong karena mudik, ya tetap bersemangat untuk
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan Pak Hendra hari ini. Tuhan berkati pelayanan Hendra, memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan diakonia. Yang bertugas tidak ada semua kita sama tim mengadakan mereka. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami menerima dengan ucapan syukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan. Khususnya hari ini Tuhan ingatkan kami betapa kami mengucap syukur kepada karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus hati kami berlimpah dengan syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan. Pimpin kami, tolong kami untuk kami boleh taati apa yang Tuhan kehendaki supaya kami hidup kami terus berbuah dan memuliakan Tuhan. Berkati Pak Hendra yang sudah menjadi salon tetap buat kami pada hari ini. Biarlah kami tambahkan hikmat, urapan daripada-Mu. Apapun yang Tuhan yang dikerjakan Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Berkati istri dan anak-anaknya dan pemeliharaan dalam kasih setia. Dan saat ini kami akan memberi persembahan untuk diakonia. Biar persembahan yang kami persembahkan dapat memberkati saudara kami yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Maka kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Diserahkan kepada tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan angkat satu pujian. Kalau puji syukur hanya bagi Tuhan, karena Tuhan yang baik itu. Hari Jumat tetap ada latihan awalan musik, kemudian jam 8 ada ibadah pujian Tuhan. Hari Sabtu ada doa syafaat, jam 10 ibadah remaja, jam 7, dan minggu depan kita akan kembali lagi ibadah di sini jam 8 pagi dan kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya saya lupa satu lagi untuk pelayan minggu depan.
Besok ada minggu kelima ya, kita bulan ini ada minggu 5. WL-nya dilayani Bu Supriyatin, singernya Ibu Prati dan Ibu Yuli, LCD-nya Saudari Kesia, kemudian kolektor 1 Bu Siobik dan Bu Lina, yang kedua Nael dan Aaron, terus yang Aster keluarga Bapak Wibisono, bersama Bapak Tony. Oke, ya Bapak Ibu, jadi pengumuman untuk sepanjang minggu yang akan kita lalui, dan satu lagi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Pak Endra, 2 minggu lagi kita akan ada Jumat Agung dan Pasca, dan setiap kelompok sudah diinfokan di kelompok masing-masing sama koordinator ada persembahan Pasca. Kemudian doakan Bapak Ibu juga untuk kita ada bakti sosial. Jadi yang biasanya kita ada cek kesehatan di minggu pertama, dialihkan di minggu kedua itu ada dokternya. Dan kita akan mengundang beberapa warga sekitar untuk bersama-sama untuk periksa kesehatan. Kita dukung doa supaya acara ini berjalan dengan baik. Ini wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan kita berbagi melalui pemeriksaan kesehatan pada saudara kita. Ya, itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan bagi yang ikut bersama hari ini maju ke depan, kita akan naikkan pujian kami memuji kebesaran. Bersyukur Tuhan pagi hari ini atas kemurahan-Mu Tuhan, dan kami boleh ada semua karena kasih Tuhan buat kami Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani saat pagi hari ini, juga hamba-Mu yang sudah membagikan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan saat pagi hari ini. Mungkin mereka saat ini sedang membantu Tuhan. Biar oleh kuasa darah-Mu Tuhan saat ini Kau menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Berikan kekuatan bagi yang lemah Tuhan. Segala keberadaan mereka Engkau yang tahu, Tuhan yang tolong. Jika Tuhan anak-anak-Mu saat ini sedang mudik, biar perlindungan Tuhan menyertai mereka, dan dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya mereka boleh memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga dunia boleh melihat Kristus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, biar oleh belas kasihan Tuhan Kau memberkati bangsa kami dengan keamanan, ketentraman Tuhan, buat
negeri ini Tuhan, buat setiap lapisan masyarakat boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan dengan hati yang takut akan Allah, hikmat kebijaksanaan mengurapi pemikiran dan hati mereka Tuhan, sehingga tidak egois Tuhan, tetapi mereka benar-benar Tuhan penuh tanggung jawab akan setiap tugas yang mereka emban Tuhan untuk kemakmuran bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gerejamu Tuhan, Engkau menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, khususnya di saat ini Tuhan, banyak Tuhan perkara yang firman Tuhan yang digenapi, dan kami percaya Tuhan akan kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan bahwa setiap bangsa-bangsa akan datang kepadamu Tuhan. Engkau memberkati para misioneri, para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, baik di kota-kota maupun di pelosok-pelosok Tuhan, biar kebenaran, kabar sukacita keselamatan yang daripada Allah itu boleh diterima setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan, untuk mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, mari kita hati tangan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk boleh menjadi berkat, melakukan firman Tuhan. Jadi kita senantiasa dengan ucapan syukur. Biarlah berkat yang Tuhan curahkan, berkat dari Tuhan yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, akan memenuhi setiap kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mulai hari ini sampai